Upload baru begini mukamu. Welcome back to the Welcome part back, 2. part 2. Part 2. Jadi ini no edit ya guys. Jadi nanti No kalian edit, bisa no cut. lihat No no edit, cut. no Ya, cut. betul sekali, betul No sekali. edit, no cut. Part sebelumnya kita udah bahas PKM. terkait dengan tips and trik produktif buat teman-teman mahasiswa. Kemudian bahas terkait dengan program dana hibah, penelitian dan juga pengabdian masyarakat dari Kemendikti Saintek, yaitu program kreativitas mahasiswa. Oke guys, kita lanjut ya. Ini berasa kayak ini tuh kayak rambut yang rambut. Iya betul sekali. Kayak gitu ya. Iya, betul. Ya, kita lanjut teman-teman. Ini selama mahasiswa ikut PKM berapa kali? Oke. Selama mahasiswa tuh aku tuh udah ikut PKM dari semester awal. Hitungan yang awal tuh maba, tapi itu tuh kayaknya cuman sampai nyusun proposal doang. Karena situ aku masih maba, belum dapat wadah buat gimana sih sebenarnya cara penyusunan PKM, proposal PKM yang bagus bener yang bisa tembus sampai pendanaan, apalagi sampai PIMNAS. Nah, kemudian yang kedua tuh di tahun yang sama-sama kita daftar itu, di situ aku tuh udah kayak lebih aware lagi gimana sih sebenarnya cara penyusunan mahasiswa, karena di situ beruntungnya aku karena udah masuk penalaran. Jadi di situ aku tuh udah kayak udah sebuah pada UKM tahu. ya, jadi udah punya wadah gitu buat ngembangin FYI skill. penalaran tuh kayak lembaga penelitian gitu di UNM. Nah, di Ya situ ceritanya lembaga ilmiah lah guys, UKM ilmiah gitu. UKM penulisan karya tulis ilmiah. Nah, yang kedua tuh aku udah sampai tahap pendanaan gitu dari Kemendikti. Bangga ya guys, kita udah ada iya nama dong di SK dari langsung Kemendikti, meskipun ya pendanaan doang, tapi alhamdulillah ya guys. Ya cuman itu doang sih. Terus yang aku juga udah pernah dapat pendanaan dari Kemendikti Saintek tapi di PPK Ormawa. Dia tuh kayak 11-12 sama PKM, cuman untuk PPK Ormawa ini dia tuh kayak penelitian untuk satu lembaga gitu. Jadi kita tuh punya lembaga, dikasih pendanaannya sekitar berapa? 30 sampai 50 juta aja. Wow. Itu bayangin tuh, uang segepok 30 juta langsung dikasih cuma-cuma hanya dengan mengirimkan sebuah karya tulis, you know? Gitu guys. Ya itu gitu doang. Amazing. Dapat duit, dapat ilmu, dapat konversi, dapat apa lagi? Dapat banyak, dapat pengalaman, dapat sertifikat buat di CV. CV, keren banget. Pokoknya buat teman-teman nih, ya, jangan sampai wasting time hanya buat hal-hal yang no benefits for your life, for your future life, ya. Jadi I think somebody else. You must work hard selama jadi mahasiswa, karena itu tadi guys, pengalaman setelah jadi mahasiswa itu nggak bakal kamu dapatkan dengan title sebagai mahasiswa. Jadi kalau dari saya Rini, kalau dari saya nggak tahu kalau Rini, selama mahasiswa itu aku nyusun plan, ya, kayak jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Setelah kamu masuk sebagai maba, kamu bisa implementasiin tuh target jangka pendekmu seperti apa, seperti itu. Kalau gue Rini, kalau Rini gimana? Kalau aku tuh sebenarnya kalau dibilang ngebuat plan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sebenarnya itu ada, tapi mungkin aku nggak serajin itu untuk ditulis. Tapi aku emang kayak udah memetakan apa sih sebenarnya beberapa tahun ke depannya apa? Ya, jadi itu ya buat teman-teman. Sebenarnya kita punya banyak waktu ya, tapi durasi juga kita batasi karena kita punya obrolan tersendiri behind the screen, ya. Behind the screen. Oh ya. Iya.
Oke guys, jadi sebenarnya sama mahasiswa tuh kita punya banyak plan, tapi tergantung bagaimana eksekusinya ya. Karena banyak sekali distraksi dari orang-orang yang mungkin kamu udah terlanjur nyaman gitu. Sama satu guys, Apalagi menurut aku tuh kunci kalau semisal kamu tuh mau produktif, kamu tuh mesti nemuin lingkungan dimana kamu tuh kayak bisa lebih ambis gitu. Contohnya aku tuh sebenarnya mungkin lakinya aku dipertemukan dengan teman-teman yang bener-bener ambis gitu. Di penalaran tuh orang-orang semua pada ikut lomba, ikut kegiatan. Terus aku ketemu wadah lagi namanya Formasita. Di Formasita itu menurut aku ya orang-orangnya tuh orang-orang yang pada berprestasi gitu. Jadi aku tuh kayak ngerasa terpush buat bukan harus sama mereka, tapi setidaknya ya aku tuh bisa ngikutin jejak mereka, yang mungkin ada yang mahasiswa berprestasi, duta, ikut lomba-lomba. Nah aku tuh bukan nargetin harus yang dapat juara satu, tapi setidaknya aku tuh punya beberapa pengalaman yang hampir sama dengan mereka. Jadi menurut aku tuh lingkungan tuh sangat-sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, menentukan planning, dan masih banyak lagi. Jadi untuk kalian tuh yang masih mahasiswa, yang mesti kalian cari pertama kali di lingkungan perkuliahan tuh satu, lingkungan yang suportif, positif, dan tentunya bisa membawa green kalian flag ya, ke ceritanya green flag. bisa membawa kalian ke arah yang lebih baik lagi, kayak gitu sih menurut aku. That's interesting. Aku tadi dengar Rin ikut duta. Aku sempat dengar Rini nyebut duta ya guys. Jadi oh my gosh, aku tuh ngelihat Rini di postingan-postingan Instagramnya. Dia juga seorang duta guys. duta Syampolai, Duta wisata. duta Syampolai, Duta wisata Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Oknum dulu, oknum. Gak mau gue. Opening number dulu. Malu, gak mau. Rini Aprilia Kajang. Apa gimana? Ya udah skip. Sensor. Rini Aprilia. Jadi Rini nanti guys Tom rencana mau ikut Putri Indonesia juga. Enggak ya guys, yang mau daftar Putri Indonesia tuh dia tuh paham gak sih yang kayak suka ngejual nama aku, tapi dia tuh berkedok mau ngejual nama aku padahal dia yang mau daftar, paham gak sih? Cocok nggak? Yang punya vibes Kanjeng Ratu gitu siapa? Gue atau si Lukman? Jai. Jadi itu ya guys, sebenarnya kamu yang nentuin prosesmu seperti apa. Betul. Kamu yang nentuin, kamu netapin target jangka panjangmu seperti apa. Karena setelah selesai jadi mahasiswa itu nggak mudah guys ya, nggak mudah. It's not simple, you know. It's not simple. Iya. Yeah. It's very challenging. Yeah, it's very challenging karena mau nyari kerja juga lumayan susah. You know lah, kita sekarang hidup di negara mana. Tapi jangan sampai merubah keadaan ya. Jangan sampai merubah kewarganegaraan misalnya. Karena ya Indonesia nggak akan pernah baik kalau nggak ada seseorang yang memberikan solusi seperti itu ya. Dan kalianlah adalah orang-orang yang harus menemukan solusi untuk memperbaiki hal-hal itu gitu ya. Karena asal kalian tahu guys ya, pemerintah itu hanya 5 tahun. Tapi kalau Indonesia akan selamanya. Indonesia ini adalah benda mati yang tanpa kalian yang menggerakkan itu tidak akan pernah baik. Itu ya, jadi boleh benci pemerintahnya, boleh benci oknum-oknum yang yang membuat jelek lah, tapi jangan pernah benci Indonesia. Lukman Junedi. Jangan pernah. 2026. Iya, seperti kata Ibu Sri Mulyani. Apa? Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Indonesia harga mati. Itu guys ya, benar
gue mau nangis kalau bicara Indonesia karena nasionalisme gue itu tinggi. So that's why I'm here. 2 kali ikut PKM, 2 kali ikut mengabdi selama mahasiswa langsung dari kementerian karena gue tuh cinta banget dengan Indonesia. Kalau Rini gimana? Oh, nggak dikat dulu tak? Enggak. Oke. Kalau aku tuh sejujurnya cinta sama Indonesia, tapi mungkin karena aku udah lebih aware dengan gimana sih sebenarnya kondisi Indonesia saat ini, jadi aku tuh mungkin agak gedek gedeknya tuh mungkin sama bukan sama Indonesianya, cuman sama aparat pemerintahnya, kemudian kebijakan yang berlaku, kemudian mungkin bagaimana cara pemerintah tuh kayak memperlakukan masyarakatnya, itu yang membuat aku kayak ngerasa ya kok gue lahir sebagai warga Indonesia padahal kesempatan lahir tuh cuman sekali doang ya gitu. Jadi ya sebenarnya kalau cinta cinta, tapi kalau misal berbicara banyak terkait semuanya tuh aku tuh kayak ya udah no comment. Gue nggak bisa mau komen apa lagi, ini tuh kayak ya udah jelas Ya kayak kadang gue juga ikut speechless sih. speechless. Kenapa? Ya, sorry guys. Kadang gue juga ikut speechless lihat kayak ada aja saya gebrakan yang tidak sesuai dengan harapan ya dari pemerintah. Kemudian gue apalagi soal MBG, apalagi soal baru-baru ini pemerintah kita ikut bergabung dengan Board of Peace. Sebenarnya itu nggak terlalu penting ya, karena di bawah PBB juga ada gitu loh, dan mekanismenya juga ada. Sebenarnya gue nggak terlalu mengerti sih bagaimana diplomasi pemerintah kita di luar, cuman dari sudut pandang kacamata gue gimana tuh? Gimana Prabowo-nya kah, kita, apanya kah? Prabowo-nya kah? Maaf ya guys, saya ikut Makassar karena gini, kita kan tahu jangan lame-lame tuh durasi. Kan tahu bahwa orang di balik Israel ini adalah Amerika. Terus kemudian saat ini Amerika nyiptain sebuah komunitas apa ya namanya kalau di komunitas ya bisa disebut komunitas ya, kayak lembaga gitu, lembaga yang mungkin agak mirip dengan PBB sih, tapi ya you know lah di